saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama satukan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, haleluya. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat Hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang tanda pertumbuhan yang sehat, tentunya pertumbuhan rohani ya. Nah, satu hal yang diharapkan dari pertumbuhan adalah buah, berarti ada hasilnya. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani kita harus ada buahnya, saudara-saudara. Nah, kita baca di Yohanes 15 ayat 16, di sini katakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Berarti ini adalah ketetapan Tuhan bagi kita bahwa kita harus berbuah, saudara-saudara. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu buah yang harus kita hasilkan dalam pertumbuhan rohani kita, yaitu buah pertobatan. Nah, buah pertobatan ini adalah buah yang pertama-tama harus kita hasilkan dalam pertumbuhan rohani kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca di Matius pasal 3 ayat ke-8, di sini katakan, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Kita loncat ke Roma 12 ayat yang kedua. Sini katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, Roma 12 ayat 2 ini berbicara tentang pertobatan, yaitu perubahan oleh pembaharuan budi atau perubahan pola pikir yang terwujud dalam tindakan. Nah, bahasa Yunaninya metanoia, kita sudah sama-sama mengerti ya. Apa yang membuat kita tidak serupa dengan dunia, yaitu buah pertobatan itu, saudara-saudara. Nah, buah pertobatan itu maksudnya perubahan hidup, sikap, tingkah laku, perkataan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Nah, buah itu kan bisa dilihat dan dirasakan. Begitu juga dengan buah pertobatan kita. Harus ada perubahan dalam diri kita yang membedakan kita dengan dunia. Nah, contohnya paling tidak ada 3 hal dalam diri kita yang harus berubah, yang bisa dirasakan dan dilihat oleh semua orang. Yang pertama adalah penampilan. Jadi orang yang pola pikirnya sudah dibaharui oleh firman Allah, pasti dia akan berpenampilan lebih sopan, saudara-saudara. Nah, apalagi ketika sedang beribadah di gereja menghadap Tuhan, ya. Jadi kalau kita ketemu bos di kantor atau kita ketemu klien, kita pasti berpakaian sopan ya. Kita ketemu dekan di kampus, kita selalu berpakaian sopan. Nah, apalagi kita ketemu sama Tuhan Raja kita yang menciptakan kita ya, pasti kita harus menjaga kesopanan. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 16 katakan bahwa sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Nah, kalau kita mengerti betapa kudusnya Allah yang kita hampiri saat kita beribadah di gereja, ya pasti kita akan menjaga kesopanan, terutama dalam hal berbusana, juga dalam hal kita membawa diri. Nah, orang-orang yang menjaga kekudusan pasti dia menjaga kesopanan hidup, saudara. Karena ini adalah kehendak Allah. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, begitu saudara, supaya kita hidup bisa sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan Roma 12 ayat 2 tadi. Nah, yang kedua adalah sikap dan tingkah laku. Ini juga bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Nah, orang yang mengerti kehendak Allah, maka sikap dan tingkah lakunya akan penuh dengan kasih, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat kehendak Allah di Matius 22 ayat 9 dikatakan, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi mengasihi. Nah, kita tahu dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 menerangkan kasih itu seperti apa. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, berarti menjaga kesopanan seperti yang saya bilang tadi. Tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak simpan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kita bisa membacanya nanti. Dan kemudian yang bisa dirasakan juga oleh orang lain adalah perkataan. Nah,
Kita baca di Kolose 4 ayat 6, di sini katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kalau di Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, di sini katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, mari kita coba koreksi bagaimana kita bertutur kata selama ini. Apakah perkataan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apa yang kita bahas bersama orang lain kalau kita sedang ngobrol-ngobrol gitu? Apakah kita membahas tentang hal-hal yang positif atau mungkin malah ngomongin orang? Wah, sebaiknya jangan begitu, saudara-saudara. Nah, apakah kita sudah menjadi berkat lewat perkataan kita? Kita bisa menjadi berkat hanya dengan perkataan. Ya, memang itu yang dikehendaki Allah, maka mari kita berubah dalam perkataan juga, saudara-saudara. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa tetap berbuah? Nah, yang pertama, caranya adalah dengan melekat pada Allah, tinggal di dalam Allah, dan intim dengan Allah. Kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 4-5. Di sini katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal dalam Yesus maksudnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, dalam perikop pokok anggur yang benar ini di Yohanes 15, Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku sebanyak 6 kali, saudara. Diulang-ulang. Berarti ini adalah hal yang sangat penting supaya kita bisa berbuah. Jadi jangan sampai kita jauh dari Allah, supaya kita bisa berbuah ya. Jadi kita tetap bergantung pada Allah, kita berada di bawah otoritas Allah dan tetap memegang firman Allah. Nah, cara yang kedua adalah setelah melekat, yang kedua kita bersedia untuk dirawat, dibersihkan. Nah, Yohanes 15 ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Banyak hal dalam hidup kita yang harus dibersihkan, saudara. Misalkan seperti kebiasaan buruk, atau ikatan dosa, atau hal-hal yang tidak membangun iman, yang cukup mengganggu fokus kita dari Allah. Nah, itu semua harus dibersihkan. Kita harus rela diproses oleh Allah, dibersihkan hidup kita, supaya kita bisa berbuah lebih banyak, saudara. Nah, jadi kita sudah mengerti pagi hari ini bahwa tanda kita bertumbuh yang baik adalah kita berbuah. Mari kita koreksi, apakah kita sudah berbuah selama ini? Dan supaya kita bisa tetap berbuah, mari kita tetap melekat pada Allah, dan kita rela dibersihkan, diproses oleh Allah supaya buah kita semakin banyak, kita menjadi berkat buat orang lain, dan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ya, kiranya renungan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami bisa berbuah, Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap melekat kepadamu, dan kami mau tunduk hidup dalam kehendak-Mu. Engkau yang memproses kami supaya kami lebih banyak berbuah, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang, dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah.